Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, kami mengucapkan selamat tahun baru. Ini sudah pergantian tahun ya Bapak Ibu Saudara, ini sudah 2025. Kami mengucapkan selamat tahun baru sekali lagi. Kami percaya di sini tahun yang baru Tuhan sudah berikan untuk setiap kita dapat sama-sama nikmati. Pasti ada kesempatan yang baru dari Tuhan, ada berkat yang baru yang akan kita terima. Amin. Ya, di tahun ini tema tahunan GPI Rock Semarang adalah The Year of Preparation. Jadi kita bersama-sama mau bersiap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Kita mau mempersiapkan setiap hati kita, pikiran kita, paradigma kita, seluruh hidup kita diperbarui dalam nama Tuhan. Amin. Boleh katakan ke kanan kirinya, siap-siap ya. Siap-siap untuk dipakai Tuhan ya. Oke, berarti kita semua sudah siap di sini. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru, tak pernah habis untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun-tahun yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Di tahun 2024 kami mengalami banyak kebaikan Tuhan, banyak kemurahan Tuhan. Di tahun 2025 Tuhan, kami mempersiapkan diri, kami membuka diri kami untuk terima apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui setiap kami. Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab hari ini adalah hari yang terbaik yang Kau berikan untuk setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin bersyukur dan selalu bersyukur karena Engkau baik. Yang rindu dan yang siap untuk memuji nama Tuhan di tempat ini, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Hari ini kita mau mengucap syukur karena Tuhan baik. Kita mau katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ini hari yang terbaik. Haleluya. Sama-sama kita katakan, akan ku pikul salibku.
mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik. Amin, saudara. Tuhan menyediakan kesempatan yang baru untuk setiap kita. Seperti firman yang dibawakan oleh Bapak Gembala minggu lalu, kita nggak mau stuck, kita nggak mau terjebak di masa lalu. Kita mau terus berlari mengarah harapan di depan kita. Amin. Kita mau berlari menuju kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kami. Masa laluku telah basuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu, oh itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada
ada satu ayat di dalam Alkitab, di dalam Ulangan, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di dalam setiap langkah kita, Tuhan ikut memberkati, saudara. Saat kita melangkah, Tuhan sudah ada di depan kita, tapi Dia juga ada di samping kanan kiri kita, bahkan ada di belakang dan di atas, di setiap sisi, menopang kita. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Di setiap langkah kita, saudara, Dia tak pernah lupa untuk setia. Terima kasih Tuhan. Selalu bersinar dalamku, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Tuhan atasku ku serahkan, semua masa depanku ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Setiap langkahku
Sungguh kami bersyukur buat pagi. Ada ibadah yang pertama di tahun 2025. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh kami itu bukti Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah roh hikmat, pewahyuan, pengertian yang baru turun atas setiap kami, untuk kami boleh menangkap, mengerti lebih lagi apa yang menjadi bagian kami untuk kami kerjakan di tahun 2025 ini. Kami yakin dan kami percaya, sekalipun situasi kondisi yang menurut prediksi-prediksi yang ada semuanya tidak baik, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami baik. Firman-Mu sendiri berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap untuk masuk ke dalam tahun 2025 ini bersama dengan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa apapun yang jadi masalah ke depan berkaitan dengan beberapa hal yang sudah diramalkan, yang sudah disampaikan, bahwa tahun yang mudah, tahun yang semakin sulit, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Bagi kita untuk tahun ini adalah lebih prioritaskan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bapak Ibu Saudara saya, ketika kita belajar untuk Tuhan, satu hal ketika beberapa puluh tahun lalu saya mengantar Bu Monik periksa ke dokter kandungan, dan ketika kami menunggu untuk masuk ke ruang dokter, saya bertemu dengan seorang ibu di ruang tunggu, dan kemudian beliau sampaikan ke saya bahwa sudah berapa lama Mas nunggu untuk punya anak, seperti itu. Kemudian saya kaget, kok dia tahu tiba-tiba aja tanya seperti itu. Nah kemudian saya jawab, kami hampir 2 tahun, saya bilang seperti itu. Pas dia ngomong, wah itu durung apa-apa Mas, dia bilang gitu, belum apa-apa, masih 2 tahun. Saya hari ini, tahun ini hampir 8 tahun belum dikaruniai anak, dia bilang seperti itu. Nah kemudian dia bilang, kalau seandainya nanti saya masuk ke dalam ruangan dokter, kalau saya undang untuk masuk ke dalam ruangan dokter, dan kemudian kami periksa, dokter bilang, ibu tahun depan atau bulan depan ibu akan hamil, tetapi ibu harus makan. Nah waktu itu dia sampaikan kotoran sapi, dia bilang seperti itu. Itu jujur Bapak Ibu Saudara, dia sampaikan seperti itu. Nah kemudian saya akan lakoni, dia bilang itu, saya akan lakukan. Nah kemudian setelah selesai, saya pikir ya ini pembicaraan yang biasa saja. Tapi ketika beberapa saat kemudian baru saya mulai merenungkan, iya ya, orang itu kalau butuh itu apapun akan
diupayakan, diusahakan. Ya, saya mendorong tahun ini menjadi tahun yang benar-benar buat setiap kita ini memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun aktivitas kita, sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Nah, kalau kita butuh Tuhan, pasti apapun kondisinya kita akan lakukan, akan kita kerjakan. Saya ingat ketika beberapa waktu lalu saya mendampingi Krishna dan Bu Monik juga, dan beberapa murid yang ada di TSOP ya, The School of Preaching. Saya ketemu dengan Pak Kolonel Rudi ya, Handoko. Nah, beliau masih pakai seragamnya. Wih, keren. Ini teman-teman langsung kepengin ngejak foto bareng sama Pak Rudi ya, Pak Handoko, Pak Leo. Nah, saya sempat tanya, loh Pak, kok masih pakai seragam? Memang dari mana? Kemudian beliau cerita dari tempat ini, tempat ini, tempat ini. Dan itu dimulai kegiatan proses belajar mengajar itu jam 7. Jadi saya lihat Pak Leo ini sudah kelihatan capek sekali, ya. Tapi dengan perjuangannya beliau tetap mengikuti sesi perkuliahan yang ada. Dan disinilah saya belajar bahwa ketika kita butuh sesuatu, tentunya kita itu akan mengupayakan. Tetapi memang ya sekali lagi dengan kontrol, ya. Artinya kita harus juga ngerti apa yang seharusnya yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita masuk di tahun the year of preparation, atau di mana kita mempersiapkan banyak hal kerjakan tentunya. Kita akan lihat dulu dari ayat pasal Yesaya 40 Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai yang ke-5. Ya, saya akan bacakan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini kalau kita pelajari dari Yesaya 40, mengajarkan kepada kita pentingnya mempersiapkan hati, hidup, dan tujuan kita untuk mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya coba sampaikan dari ayat yang pertama. Kalau melihat dari judul perikopnya adalah keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, ya, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Minggu lalu sebelum kita mengakhiri tahun 2024, saya sempat sampaikan 2 hal, yaitu tentang jangan terjebak di masa lalu, ya. Dan yang kedua bicara tentang melangkah dengan iman percaya, walaupun situasinya sepertinya tidak mungkin, tetapi percayalah. Nah, jangan terjebak di masa lalu, ya tentunya kalau terjebak itu kita berhenti, ya, kita nggak bisa kemana-mana. Selalu pikiran kita itu akan dibawa ke tempat tersebut, ya, sesuatu yang entah itu baik ataupun tidak baik. Tetapi itu tidak akan membawa kita masuk ke dalam dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Makanya jangan sampai kita terjebak di masa lalu, apapun masalahnya, apapun yang kita alami. Dan yang kedua bicara tentang bagaimana kita melangkah dengan iman, percaya bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang besar yang akan kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan selanjutnya tadi di ayat 3 sampai 5,
Kemudian saya lanjutkan ayat yang ke-6, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Kadang kalau kita ini membaca firman Tuhan, coba kita masuk ke apa yang kiasan itu juga disampaikan, apa yang konteksnya pada waktu itu sedang terjadi. Kemudian dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Makanya kemarin saya juga sampaikan bahwa ayo pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, baik itu baik atau tidak baik, itu tentunya akan membawa kita, menuntun kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Tetapi pengalaman itu bukanlah sebuah kebenaran, karena masing-masing kita akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman kita sendiri secara pribadi. Ya, saya mengalami bagaimana Tuhan proses saya melalui mujizat yang Tuhan nyatakan ketika kami menanti, ya, berharap punya anak pada waktu itu. Dan itu pun juga sesuatu yang menurut saya nggak masuk akal. Tetapi di situ saya belajar bahwa ternyata ketika kita ini percaya, ya, dan kita itu benar-benar berserah kepada Tuhan, ada hal-hal yang di luar dari apa yang ada dalam hati, pikiran, ya, Tuhan nyatakan dengan caranya yang luar biasa. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya di sini, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini sudah mengaku bagian daripada warga kerajaan, kita anak Allah, kita orang yang percaya, Tuhan itu sudah menjamin hidup kita. Tuhan itu sudah menetapkan apa yang akan kita terima. Makanya seringkali saya juga berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan buat setiap kita untuk menerima janji-janjinya itu secara utuh. Kadangkala semua terlewat karena kita tidak peka, kita tidak tahu bahwa itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali ketika kita sedang diperhadapkan dengan situasi atau masalah, kita sudah merasa bahwa kok seperti ini, Tuhan sepertinya nggak ada, ya. Tetapi belajarlah hari ini bahwa Tuhan itu sangat-sangat tahu kedalaman hati kita. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, percayalah Tuhan itu akan menjawab, Tuhan akan membawa kita benar-benar mengalami terobosan-terobosan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berisi pesan penghiburan, pengharapan dan janji pemulihan bagi bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel pada waktu itu. Jadi kita harus ngerti dulu, sehingga melalui Yesaya Tuhan ingin menyampaikan bahwa masa pembuangan mereka akan berakhir dan mereka akan dipulihkan ke tanah perjanjian. Nah, apakah kita siap untuk sama-sama masuk ke dalam tanah perjanjian? Masuk ke dalam apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, sesuai dengan yang sudah ditetapkannya dalam apa yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita mencermati dari ayat yang ketiga dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 3 ini menggambarkan persiapan jalan bagi Tuhan untuk memimpin umat Israel kembali dari Babel ke tanah perjanjian. Karena tahun ini merupakan tahun persiapan, jadi kita juga harus mempersiapkan semuanya secara detail. Ya, siap nggak siap, kita harus siap. Tetapi alangkah baiknya kalau kita juga mulai minta hikmat Tuhan untuk mempersiapkannya. Apa yang akan kita alami di tahun 2025? Percaya, ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan dengan cara-cara yang ajaib. 2024 kita mengalami banyak hal, ya, yang di awal disampaikan bahwa tahun yang gelap, ya, tahun yang cukup mengerikan. Tetapi kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kemudian dikatakan di ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat ini melambangkan penghapusan fisik dan spiritual yang menghalangi, ya, kembalinya Israel. Dan ini bicara tentang penghapusan dosa dan penghalang agar manusia dapat mendekat kepada Tuhan. Jadi hal yang tentu kita lakukan hari-hari ini adalah ayo belajar untuk terus juga mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kemudian di ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini bicara tentang perjanjian lama, ya. Nabi Yesaya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan. Dikatakan maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kemuliaan Tuhan akan terlihat, akan terjadi melalui tindakan pemulihannya, di mana Tuhan sendiri akan membebaskan umatnya dari pembuangan, di mana kedatangan Yesus Kristus, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Desember kita merayakan kelahiran Yesus. Ini Yesaya pada waktu itu menyampaikan Yesus belum lahir, ya. Tetapi ini adalah nubuatan yang memang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Nya, sehingga hal itu terjadi. Nah, untuk itu sekali lagi Yesaya 40 ini mengajarkan kepada setiap kita pentingnya mempersiapkan sekali lagi hati kita, hidup kita, dan tujuan kita untuk menyambut akan karya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dalam perjalanan iman, persiapan adalah kunci untuk masuk ke dalam tanah perjanjian atau tujuan yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari ini, pagi ini kita akan belajar dua hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yang pertama adalah kita harus memahami tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Kita harus memahami tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, Bapak Ibu Saudara coba mungkin bisa lihat. Bilangan 13 ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Loh Pak, kok kita langsung belajar ke Yosua? Iya, karena kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada Musa, kemudian diberikan kepada Yosua dan Kaleb pada waktu itu, di mana di ayat yang ke-1 pasal 13 Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin di antara mereka.
Saya ulang, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk memahami tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, yang pertama memang sekali lagi bagian yang harus kita kerjakan adalah kita harus tahu terlebih dulu tujuan Allah atas hidup kita ini apa. Seperti apa yang Yosua kerjakan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hasil hulu hasil anggur. Bapak Ibu Saudara, jelas di sini bahwa Musa menyampaikan kepada 12 pengintai untuk mereka mengamati terlebih dahulu. Hidup kita pun juga sama, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita ini mau belajar untuk mengenali apa yang Tuhan siapkan dalam hidup kita sebagai tanah perjanjian buat hidup kita masing-masing. Tentunya kita harus mengenali terlebih dahulu. Kita harus memahami akan tujuan daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Nah, sehingga kita ini akan lebih siap untuk berjalan, untuk ngadepi baik itu masalah ataupun hal-hal yang lain yang ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara, tanah Kanaan melambangkan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap orang yang percaya. Karena ini bicara tentang panggilan, visi atau rencana hidup yang harus kita pahami dengan jelas. Kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya negeri itu. 12 pengintai itu selama perjalanan mereka kurang lebih dari 40 hari, kemudian mereka pulang, mereka menyampaikan, mereka menceritakan. Demikian juga hidup kita tentunya sepanjang tahun sampai tahun 2024 kemarin. Apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita? Ada banyak hal yang tentunya masing-masing akan alami ya, tentunya di bidang kita masing-masing. Secara pribadi saya bergerak di bidang rohani ya, di dalam religius. Tetapi ada banyak juga yang bicara atau yang memang mereka ditempatkan di bisnis, di pendidikan dan hal-hal yang lain ya. Di dalam mungkin marketplace ya, atau hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Tetapi sekali lagi, percayalah bahwa ketika kita mengenali akan janji Tuhan dalam hidup kita, mengenali akan destiny, tujuan dalam hidup kita atas apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, percayalah ada banyak hal yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Dan semuanya pasti mendatangkan hal-hal yang baik atas hidup kita. Dikatakan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ini bukti bahwa mereka melihat, menyaksikan semuanya itu baik. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini mulai melihat yang terjadi, apa yang mereka hadapi secara langsung. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het
orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, ini di ayat yang ke-30 dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteram hati bangsa itu. Dia katanya, tidak, kita akan maju dan sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi selanjutnya orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini realita Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kalaupun kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang sama, tidak mungkin Pak, itu masalah buat saya cukup besar. Dan rasanya nggak adalah yang bisa menolong. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di area pikiran kita hanya sampai di situ, ya sudah, kita akan terima apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karena kita sudah membatasi akan karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, sementara Tuhan itu masih dan tetap dan terus akan membawa kita benar-benar sampai kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, saya nggak pernah kepikir kalau hari ini menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, walaupun ada istilah the power of kepepet, misalnya seperti itu. Tetapi sekalipun kepepet, ketika kita menyadari bahwa kita ini bergerak dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan bawa kita untuk masuk ke dimensi-dimensi yang baru. Saya sering katakan bahwa bicara tentang kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Ya memang, hidup adalah kesempatan. Tetapi di dalamnya juga kita diberi kesempatan juga untuk memilih. Jadi ada pilihan-pilihannya. Apakah kita mau tetap hanya seperti ini, atau kita mau terus mengikuti apa yang Tuhan mau bawa kita masuk lebih lagi ke dalam dimensinya. Nah, itu pilihan yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Saya memilih untuk tetap dan terus bergerak sesuai dengan apa yang janji Tuhan tetapkan dalam hidup saya secara pribadi. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi jelas, setiap kita ini sudah ada di dalam rencana ilahi. Sebagai orang percaya, kita harus mengatakan ya dan amin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Loh, Pak, tapi aku ngalami ini Pak, ngalami masalah ini, itu dan sebagainya. Ya kalau kita diizinkan ngalami sesuatu yang menurut kacamata kita itu tidak baik, percayalah Bapak Ibu, di dalamnya pun Tuhan masih akan kayak kita untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang hidup. Hanya seringkali kita langsung selesai di bab itu, bagian itu. Nah, sekali lagi dikatakan, tapi orang-orang yang pergi ke sana sama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri karena mereka memang mengintai dan mereka ada di lokasi tanah yang sudah disiapkan. Juga mereka menyampaikan kepada orang kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang tidak sejalan dengan apa yang kita mau, seringkali kita seperti 10 orang juga bersama-sama melihat tanah perjanjian. Mereka berkata bahwa tidak mungkinlah mereka itu kayak gini, seperti ini, seperti itu dan sebagainya.
Bahkan dikatakan di sini juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Berarti ini sesuatu yang sebetulnya nggak semestinya, ya. Tetapi mereka melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya itu nggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kecenderungan kita sekali lagi, makanya saya ketika merenungkan apa yang pagi ini kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah janjikan buat setiap kita di bagian kita masing-masing, percayalah Tuhan akan bawa kita sampai kepada level yang tertinggi. Tertinggi bukan menurut kacamata orang atau apa yang ada di sekeliling kita. Tertinggi yang Tuhan mau atas hidup kita. Percayalah, sepertinya itu nggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Karena apa? Sekali lagi, seperti yang Yosua dan Kaleb alami, kita lihat terlebih dahulu yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini kan 10 dengan 2 orang. Harusnya yang 2 orang pasti akan ikut yang lebih banyak, yang 10. Tetapi mereka punya sebuah komitmen, punya iman percaya yang menurut saya luar biasa. Karena apa? Sekali lagi di sini dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, ini yang disampaikan kepada Musa, karena Tuhan berfirman kepada Musa, yang akan kuberikan kepada orang Israel. Tuhan kalau berjanji itu pasti akan ditepati. Hanya sekali kita ini yang mulai bermain dengan pikiran kita. Ya. Kesalahan mereka karena mereka menyimpulkan. Hati-hati dengan menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau di khotbah seringkali kita pada akhir dari PowerPoint yang disampaikan ada konklusi, ada kesimpulan, ya. Nah, itu memang ya merangkum dari semua yang ada, tidak apa-apa. Karena kita semakin tahu semakin jelas. Tetapi kalau kita berhadapan secara pribadi dengan Tuhan, akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, kita jangan sekali-kali menyimpulkan. Tetapi belajarlah untuk mempercayai. Kalau memang itu sudah jadi bagian dalam hidup kita, dan Tuhan bawa step by stepnya ke arah yang memang Tuhan sudah tetapkan, percayalah. Seperti yang saya alami hari ini, sekali lagi saya yakin bahwa ini bagian daripada destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Apapun, banyak orang yang beberapa ya meremehkan, ya, bahkan saya jujur secara mungkin kepandaian hal-hal yang lain tidak seperti orang-orang yang lain, tetapi saya meyakini kalau Tuhan pakai saya, yang pasti bahwa saya sudah disiapkan sedemikian rupa. Nah, tinggal bagian kita untuk kita juga mengerjakan apa yang jadi bagian kita ini. Sehingga saya di usia yang sekian ini mau tidak mau juga harus belajar lagi. Saya masuk di dalam perkuliahan yang baru. Kemarin ketika ketemu dengan seseorang yang cukup lama tidak ketemu, ketika tahu saya kuliah, kaget-kaget. Ya, dia sempat ngomong, "Wih, luar biasa Pak," dia bilang seperti itu. Saya bilang, "Ya sekarang masih luar biasa. Yang penting endingnya," saya bilang gitu. Karena perjalanannya masih jauh, Bapak Ibu Saudara. Masih jauh. Ini baru semester 1 aja belum genap, Bapak Ibu. Dan itu rasanya, aduh, Gus tahu ya, tugas itu cukup banyak dan cukup repot dengan apa yang harus saya lakukan. Karena ada pelayanan, juga ada hal-hal yang harus dikerjakan yang lain, seperti itu. Tetapi saya percaya ketika saya akhirnya mendaftarkan dan saya benar-benar mengikuti semua peraturan yang ada.
Nah artinya ya saya harus mengupayakan diri saya sendiri. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Beberapa hari lalu ketika perkuliahan masih berlangsung, saya amati ada satu orang, ini orang yang sangat aktif sekali di kelas. Aktif sekali. Setiap ada pertanyaan-pertanyaan atau apa yang disampaikan oleh dosen, selalu dia yang menyambut pertama kali. Tapi gak kelihatan. Dan ketika beberapa hari kemudian, dia WhatsApp di grup semua mahasiswa yang ada, dia sampaikan bahwa mohon izin, mulai per hari ini saya tidak melanjutkan perkuliahan. Saya nggak ngerti. Padahal kalau lihat dari cara kesehariannya ketika di dalam perkuliahan, dia sangat semangat luar biasa. Dan itu juga sempat saya tanyakan ke beberapa orang, ya memang itu orangnya ya gini gitu dan sebagainya. Saya nggak terlalu kenal sih, tetapi yang pasti bahwa ayo kita harus benar-benar memahami tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti kalau kita tadi lihat dari Bilangan 13 ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian dan berkata kepada negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini jelas sekali bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus mengerjakan seperti yang ditetapkan di dalam hidup kita, ya, dimana kita harus benar-benar tahu akan tujuan dan kita cari tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita melalui apa. Sering kali kita, lah Pak, aku tidak ngerti tujuanku apa Pak. Nah, kita harus cari tahu dan doa. Makanya hari Jumat tempat kita ini jam 7 ada doa malam, doa pekerja. Dorong, ayo kita semua, apalagi leader yang ada di tempat kita ini, usahakan untuk selalu hadir. Ya, tadi saya katakan orang kalau butuh, apalagi butuh Tuhan, apapun itu akan dilakukan. Hujan angin aja dikerjakan. Ya, saya ingat ada sebuah kesaksian seorang bapak di mana dia ngalah masalah dan kemudian dia benar-benar sebuah jawaban dari Tuhan bahwa apa yang dialami itu semuanya akan dilewati dan baik. Kemudian dia benar-benar mengalami terobosan baru. Nah, sejak hari itu Bapak Ibu Saudara, dia berjanji kepada Tuhan, kalau ada semua aktivitas kegiatan yang di gereja, aku akan hadir, aku akan datang. Bahkan doa malam dia juga datang. Komsel dia datang. Doa wanita dia juga datang karena saking semangatnya. Terus aktivitas-aktivitas yang lain. Ya. Jadi saya mendorong, ayo Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia merasa butuh bahwa kalau bukan Tuhan, kalau enggak Tuhan, enggak mungkin hari ini aku bisa seperti sekarang ini. Ya. Jadi ayo upayakan. Pak, lah aku banyak ya Pak sing tak kerjakan ini itu. Saya katakan, kalau ngomong masalah kesibukan, kita semua juga punya kesibukan. Saya dorong juga anak-anak muda tempat ini. Ya, ayo luangkan waktumu untuk berkomunitas yang sehat di tempat kita ini. Karena apa? Di luar sana banyak komunitas-komunitas yang sepertinya mereka itu rohani, tetapi di dalamnya ternyata tidak seperti yang seharusnya. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Pamitnya mau datang ibadah komsel, tapi ya tujuan motivasinya nggak jelas. Jadi ayo luangkan waktu, tetap bagian-bagian yang lain kita juga mengerjakannya. Nah, caranya gimana Pak? Saya ingat kalau kita mau belajar sekali lagi ya kita harus doa,
baca firman, dan koreksi setiap waktu apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita masing-masing. Coba tolong ditayangkan Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya sempat tanya juga beberapa waktu lalu, carane piye toh agar kita itu ngerti suara hati atau suara Tuhan. Sering kali kita berkata bahwa ini suara Tuhan, tetapi sebetulnya di dalamnya ada konflik of interest. Karena kita butuh, karena kita ada sesuatu yang kita perlukan. Tetapi belajarlah untuk tulus. Dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan kita akan tahu. Kita akan ngalami. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita harus belajar menyelaraskan keinginanmu dengan kehendak Tuhan. Ya, selaraskan keinginanmu dengan kehendak Tuhan. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Loh, ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sampai kepada keturunannya pun Tuhan itu masih akan terus membawa mereka, memproteksi mereka, memberkati setiap mereka. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ya, lain jiwa, artinya berbeda dari rata-rata. Bahwa Yosua dan Kaleb ini memang orang-orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam segala aspek hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ngalami ya sesuatu yang ajaib bersama dengan Tuhan, yuk sama kita ini benar-benar memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam segala aspek hidup kita. Sehingga apa yang terjadi kalau kita melihat dari apa yang kita tahu, seringkali keinginan manusia atau kita ini tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, ya. Sementara kalau kita mau masuk di dalam tahun persiapan, ini adalah waktunya untuk kita kembali, apakah keinginan kita memuliakan Tuhan atau hanya memuaskan ego kita. Ya. Saya ulang, tahun persiapan atau the year of preparation adalah waktunya untuk kita kembali, apakah keinginan kita ini memuliakan Tuhan atau hanya memuaskan ego kita. Karena apa? Tuhan adalah keinginan yang lahir dari kerinduan untuk melakukan kehendaknya. Tadi bilangan 14 ayat yang ke-24. Hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara, periksa motivasi dan keinginan kita. Berdoa agar setiap rencana dan keinginan kita ini diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, 2 poin yang kita bisa pelajari hari ini adalah: 1, memahami tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ya, ini seperti pelari maraton sebetulnya Bapak Ibu Saudara, di mana
seorang pelari maraton ya, memiliki garis finish yang menjadi tujuan utama tentunya. Ya. Saya ingat kita punya saudara yang namanya Pak Bam ya, dia pelari maraton ya, 10 kilo itu jauh sekali, 10K ya, dan dia sangat benar-benar memahami semuanya. Sehingga kalau kita lihat di Instagramnya, dia selalu podium 1 katanya, ya, juara satu di kelasnya. Sekali ketika ia memulai perlombaan dengan mengetahui rute yang harus dilalui, karena mereka ini benar-benar mempersiapkan semuanya. Nah, sebelum lomba dimulai, ia mempersiapkan tubuhnya melalui latihan, menjaga pola makan dan memahami jalur yang akan ditempuh. Karena apa? Tanpa mengetahui tujuan akhirnya, pelari itu bisa tersesat atau menyerah di tengah jalan. Jadi kita harus ngerti dulu arahnya mau kemana, finishnya di mana, dan apa tantangan-tantangan yang ke depannya akan dialami, yang akan dihadapi. Jadi poin yang pertama untuk masuk di tahun 2025 ya, kalau kita belajar kemarin jangan sampai kita ini terjebak di masa lalu dan kita belajar untuk terus melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar memahami tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Tetapi di dalamnya kita juga perlu mempersiapkan hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Dan yang kedua, selaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Jangan sekali lagi keinginan kita ini tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Selaraskan keinginan kita. Saya katakan sekali lagi, tidak bicara tentang di dalam gereja, tetapi bagaimana ketika kita diberi kesempatan, kita diberi kepercayaan untuk ada di pekerjaan-pekerjaan yang di luar sana. Lakukan dengan segenap hati. Lakukan dan libatkan Tuhan di dalamnya. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hanya seringkali kita berhenti sampai di mana rasanya itu nggak mungkin. Nah, saya katakan kalau kita mengaminkan hal yang tidak yang menurut kita itu sudah selesai, ya seringkali itu yang akan terjadi. Tetapi beri ruang dalam hati, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan untuk Tuhan bekerja, melakukan apa yang jadi bagian Tuhan. Karena bagian kita adalah melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Tetapi ada bagian-bagian di mana kita tidak bisa lakukan. Nah, itulah bagiannya Tuhan yang akan mengerjakannya. Saya yakin hari-hari ini ya, yang lalu saya sempat sampaikan bahwa sebuah gedung di tempat kita naik tahun ini. Tetapi saya tetap meyakini Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan akan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Bahkan saya nggak berhenti sampai di sini. Ya, artinya inilah tempat pemberhentian GPI Rock Semarang yang ada di tempat ini. Nggak seperti itu. Yang lalu Bu Monik sempat berapa kali sharing dengan saya. Ayo mulai belajar kita menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan atas gereja kita. Visi misi yang Tuhan taruh secara pribadi dalam hidup kita. Apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya percaya bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Tempat ini kalau memang Tuhan tetapkan jadi bagian kita, caranya apapun itu akan jadi milik kita. Tetapi kalau bukan tempat ini yang Tuhan tetapkan, saya juga yakin Tuhan akan sediakan jauh lebih baik. Saya sempat berpikir, Bapak Ibu Saudara, lah tempat yang kita pakai sekarang ini kan sudah cukup luas. Nah, kalau tiba-tiba kita dibawa ke tempat yang lebih kecil, kira-kira bagaimana? Kan kita nggak pernah tahu ke depan apa yang akan dialami. Saya hanya berkata, kalau itu yang Tuhan mau, saya tetap akan jalani. Tapi kalau artinya Tuhan tidak berkehendak, pasti Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik lagi dari tempat yang ada.
Sekali lagi Bapak Ibu, dua hal yang kita bisa pelajari. Ayo pahami tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Yang kedua, selaraskan keinginan setiap kita dengan kehendak Tuhan. Amin. Sekalian nanti kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya undang yang bertugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Kembali kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang benar-benar ubah cara pandang kami, cara pikir kami dan cara hidup kami Tuhan, untuk masuk di tahun 2025 ini. Kami yakin bahwa Tuhan akan dan terus menyertai setiap kami di dalam segala aspek hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami ini. Karena kami tahu tahun ini akan membawa kami untuk lebih lagi menikmati double grace, menikmati akan multiplikasi, menikmati akan berkat-berkat ilahi di dalam setiap hidup kami. Untuk itu kami percaya Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub yang akan menuntun keluar dari setiap kesengsaraan yang ada di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti apa yang dialami oleh Yosua dan Kaleb, mereka masuk dan mereka menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kalau kami bersama-sama juga masuk di dalam perjamuan kudus, berkati hamba-Mu bersama dengan Pak Leo Jim, Pak Agus, bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Percaya bahwa kami datang tidak sia-sia, karena kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku,
Apakah ada yang belum terima anggur dan perjamuan? Sudah semua? Mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Kembali kami bersyukur dan kami mengucap terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan semua yang ada dalam hidupmu, nyawamu, tubuhmu, darahmu tercurah untuk hidup kami, menebus segala dosa yang ada dalam hidup kami ini. Dan kami percaya Engkau menjadikan kami milikmu dan Engkau menjadikan milikku. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan pagi hari ini. Kami tidak hanya sekedar mengingat, tetapi kami benar-benar belajar lebih lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat anggur yang melambangkan darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari sejenak naikkan ucapan syukur kita masing-masing. Renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun 2024, sehingga hari ini di awal tahun 2025 kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, dengan kesehatan yang prima, dengan pekerjaan yang masih tetap kita bisa kerjakan, bahkan kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan masih percayakan melalui apapun. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Makasih Yesus. Kau lihat akan setiap hati, kerinduan daripada setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau melewatkan setiap kami, meluputkan setiap kami dari masalah-masalah yang ada. Dan itu bukti bahwa adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi akan setiap kami. Engkau melayakkan setiap kami kalau kami boleh ada di tahun 2025. Kami percaya Tuhan juga akan tetap membawa kami untuk menikmati setiap waktu demi waktu yang ada. Hidup terus bergaul intim bersama dengan Tuhan, mengutamakan Engkau, mempersiapkan semua yang ada untuk tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan dengan cara-caramu yang ajaib. Hamba-Mu percaya Tuhan Allah yang akan memberkati dengan hikmat, marifat yang dari Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan yang akan memberkati setiap kami ini dengan kreativitas, dengan keberanian untuk melangkah. Dan Kau yang memberikan kemampuan, bahkan kelimpahan ada dalam hidup kami. Dan hamba-Mu percaya Kau akan memberkati dengan kemauan-kemauan yang kuat untuk terus mencari Engkau, mengutamakan Engkau di dalam segala aspek hidup kami. Kau yang utama dalam hidup kami Tuhan. Kau yang sudah berkorban, Kau yang sudah menyerahkan nyawa-Mu, melayakkan, menebus segala dosa kesalahan kami. Dan itu bukti bahwa kami boleh ada, itu semua karena Tuhan.
Hamba berdoa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, rumah tangga yang ada. Biarlah mereka boleh juga menghadirkan Tuhan di dalamnya. Mereka tetap percaya ketika mereka dipersatukan di dalam rumah tangga yang ada bersama dengan suami, istri, anak-anak. Itu semua karena Tuhan yang mempersatukannya. Dan Tuhan pasti punya agenda, punya acara buat setiap mereka untuk melihat, untuk mengalami lebih lagi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru di tahun 2025 ini. Hamba berdoa, Tuhan berkati untuk pekerjaan-pekerjaan daripada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan pakai mereka, bahkan Kau pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat di luar sana, dan mereka akan menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar baik karena mereka mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, generasi-generasi yang ada. Biarlah urapan yang baru turun atas setiap mereka. Tuhan akan perlengkapi dengan cara-cara yang ajaib pula. Kami yakin 2025 ini menjadi tahun multiplikasi, menjadi tahun terobosan, menjadi tahun yang benar-benar bergelora di dalam hati atas setiap anak-anak-Mu untuk mencari Kau lebih lagi. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Hamba berdoa keberhasilan dan perlindungan ilahi Tuhan nyatakan atas setiap mereka. Kau diberkati dengan hati yang taat, diberkati dengan hal-hal yang baik, bahkan di mana Engkau ditempatkan, baik di kota, dimanapun Engkau berada. Ketika Engkau masuk, ketika Engkau keluar, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi Engkau. Bahkan hamba percaya apapun yang pernah disampaikan, apapun yang pernah dilontarkan, baik itu kutuk apapun yang diucapkan, kata-kata negatif, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sudah mematahkan semuanya, diganti dengan kata-kata berkat, dengan berkat-berkat yang benar-benar nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan biarlah kami belajar untuk tidak menyimpulkan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan akan menggenapi semuanya tepat waktu, dan kami akan terima secara utuh. Berkati kesehatan setiap kami Tuhan. Tahun 2025 ini kami benar-benar diberkati, mulai dari ujung rambut sampai kaki, sempurna, metabolisme tubuh sempurna, tidak ada sakit penyakit apapun. Bahkan kalau hari ini ketika kami datang ke tempat ini ada sakit penyakit yang ada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri akan menguduskan, Tuhan sendiri yang akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan buat mujizat dengan kesembuhan yang prima. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin.
Shalom, Happy New Year. welcome to the year of preparation. Tahun dimana kita akan lebih mempersiapkan berbagai hal yang membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Rock Semarang, tahun ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri, mengenali tujuan yang Tuhan tetapkan, dan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak-Nya. Seperti seorang pelari yang mempersiapkan diri sebelum lomba, kita pun perlu bersiap untuk memasuki rencana Tuhan yang lebih besar. Di tahun ini, mari kita melangkah sesuai firman-Nya di dalam Yesaya 40 ayat 3-5, yaitu kita mau memperbaiki jalan-jalan yang berliku, meratakan lembah-lembah keraguan, dan menyingkirkan gunung-gunung kesombongan, yaitu bagaimana kita menjaga hati kita tetap rendah hati agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui hidup kita, dan agar kapanpun Sang Raja datang, kita siap menyambutnya. Kami mewakili superhero yang pakai outfit keren, pelatih olahraga yang pakai kacamata hitam, dan chef yang masak nasi goreng. Ingin menyampaikan berikut adalah Rock News minggu ini. Berada di dalam komunitas yang saling mendukung dan membangun satu sama lain itu penting. Ayo kita dukung setiap komunitas di gereja kita melalui komsel yang ada untuk kita dapat mempraktekkan kasih dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa, oleh sebab itu nyatakan kerinduanmu, pergumulanmu kepada Tuhan melalui doa. Mari kita menjadi pilar doa dan bergabung di doa malam yang ada. Tahun yang baru, tekad yang baru. Kita mau berkomitmen untuk terus setia melayani pekerjaan Tuhan. Kali ini saya yang ngomong langsung, semua harus menjadi pemain, tidak ada yang menjadi penonton. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan dapat hubungi kontak person berikut ini. Closing dulu. Oh iya. Sekian Rock News minggu ini. Stay healthy and faithful in the year of preparation. God bless you. Shalom semua warga kerajaan. The year of preparation dan bulan Januari ini restoring relationship. Kualitas daripada kehidupan adalah relationship. Dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman-teman kita. Kita lihat ayat pokoknya bagaimana dalam Markus pasal 11. Ketika kamu akan berdoa atau memberikan persembahan, kau ngampuni atau minta maaf kepada orang yang ada jengkel kepada kita ya, ada grudge kepada kita. Tetapi dalam Matius pasal 5 lebih jelas lagi. Kamu sudah pernah mendengar, yaitu pernah mendengar itu perjanjian lama ya. Jangan membunuh, yang membunuh akan dihukum. Tetapi Tuhan memberitahu lebih jelas lagi, ada yang lebih berbahaya daripada pisau. Itu adalah lidah manusia. Bahkan ada lidah manusia yang seperti keris. Terjemahan lama keris. Keris itu perkataan lancang seperti keris. Tusukan keris itu ada racunnya. Anda pernah dengar tentang racun cyanida ataupun warangan arsenikum? Jadi saudaraku, kita lihat apa yang kita katakan bisa melukai orang lain. Ya, dikatakan di sini kalau kamu katakan kamu idiot, kamu kafir, kamu bodoh. Baru-baru kita dengar ya, ada orang yang mengatai orang lain. Dan dia seorang tokoh agama. Kamu yaitu G titik-titik begitu. Dan saudaraku, kita lihat bahwa itu di hadapan Tuhan sesuatu yang jahat. Lidah yang jahat, lidah yang lancang itu lason hara. Jadi lidah yang jahat. Karena itu saudaraku, hari ini hari yang terbaik untuk kita periksa diri sendiri. Mungkin ketika kita marah, maka yang menguasai kita bukan Roh Kudus lagi, tapi roh jahat. Karena roh jahat itu akan melukai orang lain, ya. Karena itu pada awal daripada tahun ini, ketika kita membersihkan korban apa? Hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita. Berbaik lebih dulu kata Tuhan.
baru kembali untuk mempersembahkan mezbah. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, karena tidak akan diterima. Saya masih ingat tentang Kain dan Habel. Dia benci pada saudaranya itu, bahkan sebelum yang tercatat memberikan persembahan. Persembahan kan harian, ya, persembahan itu diberikan harian atau mingguan lah. Tetapi dia melihat persembahannya daripada Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Kenapa? It's about the heart, ya. It's not about the music, not about everything. It's about the heart. Dan karena itu pada awal tahun ini, minggu pertama ini, yang kita perlu lakukan adalah restoring the relationship. Ketika Yesus bertemu dengan 4 murid pertama, yang pertama adalah yaitu Petrus dan Andreas. Mereka sedang mencuci jalannya. Kita harus mencuci jala kita, hubungan kita dibersihkan. Yang kedua sedang memperbaiki jala. Jadi sudah ada yang mulai rapuh, rantas begitu. Dan ada yang putus, itu harus diperbaiki. Demikian juga hubungan kita, terutama dengan pasangan hidup ya, terutama ya dengan keluarga, sesama rekan, sesama pelayanan. Kalau ada sesuatu dalam hatinya terhadap kita, marilah kita berbaik dulu. Percuma, pelayanan kita semua percuma tanpa yang kualitas yang satu ini. Karena itu semua warga kerajaan, our quality adalah dari firman Tuhan. Jangan lupa Kolose 4 mengatakan, Kolose yang keempat ya saudaraku, mengatakan selalu ada lidah kita ini full of grace. Supaya kita tahu memberikan jawaban kepada orang lain. Biarlah lidah kita penuh dengan anugerah. Dan tidak menyakiti, tapi menyembuhkan. God bless you all. Amen. Diberkati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang sudah disampaikan. Sebelum saya membacakan beberapa informasi, apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Rock Semarang, mungkin boleh melambaikan tangannya saja. Di belakang Bu Bayu. Ya, kami sambut dengan hangat, penuh sukacita. Jika Bapak Ibu belum bergereja di satu gereja, kita sangat senang menyambut kembali di ibadah-ibadah yang akan datang setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Gitu. Menginfokan untuk kegiatan mingguan, aktivitas mingguan seperti komsel, MWM, Rockman, dan doa malam sudah kembali dimulai. Mulai dari minggu lalu hari Jumat. Jadi komsel-komsel sudah aktif kembali. Komsel KGC, komsel umum semua sudah aktif, dan doa malam Bapak Ibu bisa kembali datang setiap hari Jumat. Kemudian untuk ibadah minggu depan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir. Akan dilayani oleh Bapak Daniel Priandana. Beliau dari GBI Gajah Mada. Jam 9 pagi. Dan tentu ada ibadah Rocky jam 9 di lantai bawah. Kemudian ada ibadah roket, itu juga jam 9 pagi. Nah, Bapak Ibu yang memiliki anak mungkin usia kelas 5 SD sampai SMP kelas 3 boleh diajak untuk bersama-sama bergabung di ibadah roket. Kita akan mulai, tadi sudah dimulai oleh Kak Tias dan Kak Galuh. Kita mau bersama-sama dukung untuk komunitas roket yang kembali kita aktifkan kembali, gitu. Kemudian informasi persembahan tetap sama, Bapak Ibu dapat memberikan secara manual dan scan barcode yang ada di belakang. Ada amplop yang sudah disediakan juga di belakang, jadi Bapak Ibu bisa meletakkannya di kotak persembahan. Kemudian jika menggunakan scan QRIS ada di expander di belakang, jangan lupa selalu untuk memberikan kode unik di belakangnya, 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk pembangunan. Begitu Bapak Ibu, sebentar kita akan berdoa untuk persembahan dan kemudian akan dilanjut dengan sesi menuliskan prayer request. Kalau gitu kita berdoa dulu untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan, bahkan firman yang kami dengar, kami percaya
Firman-Mu Tuhan itu hidup, dan kami ingin menghidupi firman itu Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan yang baru untuk setiap kami, menjadi pengharapan yang baru untuk setiap kami, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lebih berdampak untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu ini, Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk terus melayani Engkau, memuliakan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus ingatkan kami bahwa semua berkat yang kami terima berasal dari Engkau, dan Engkau sendiri yang telah melimpahkan berkat untuk kehidupan kami. Semua kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab kami, Engkau berkati berkali-kali lipat Tuhan. Kami ingin memberi dengan penuh sukacita, penuh kerendahan hati, semua karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau melihat akan setiap tulisan-tulisan doa kami ini Tuhan, permohonan, kerinduan, keinginan setiap kami. Biarlah itu semuanya selaras dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Bapa yang setia, Engkaulah Tuhan atas waktu dan kehidupan kami. Kami mohon pengurapan-Mu atas doa-doa kami. Engkau akan menjawab tepat waktu sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan Engkau Allah yang akan menetapkan, karena waktu-Mu selalu yang sempurna. Berikan kami iman untuk percaya, dan percaya. Bahkan memiliki hati yang sabar menunggu akan setiap jawaban doa kami ini. Teguhkan akan langkah kami untuk kami benar-benar mempersiapkan tahun 2025 ini menjadi tahun yang benar-benar berkenan akan Engkau, agar kami tetap berjalan di dalam rencana-Mu yang ajaib. Dan kami percaya Engkau akan mendengar, menjawab akan setiap doa kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan segala aktivitas apapun yang Kau kerjakan. Tuhan sendiri akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami siap menyambut tahun 2025 bersama dengan Tuhan kami yang hidup di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin.